Kita masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosef Gabetua, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan, pertama dari teknologi ada Goto, lebih ke arah buy on support dengan support yang bisa diperhatikan 84, resisten di 110. BRPT tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah sell on strength di tengah penguatan yang terjadi di 13.10 dan 15.20 untuk support dan resistennya. Perbankan big cap BBNI tadi pun juga sempat kita ulas, sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa di WhatsApp interaktif kami, lebih ke arah buy on break di 5.075, resisten hingga ke 5.350. Ada raw mineral yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir, juga direkomendasikan buy on break di 12.55 hingga 13.40. Arto, ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Untuk posisinya, saya akan coba cek kembali untuk saham-saham pilihan. Ya, saya akan coba sampaikan kembali. Ada miskomunikasi di sini untuk Arto. Mungkin bisa ditampilkan kembali teman-teman untuk grafis dari saham-saham pilihan. Tadi saya cukup miss untuk menyampaikan posisi saham-saham pilihan. Ada Arto pemirsa, lebih ke arah buy on weakness. Teman-teman mungkin grafisnya bisa dinaikkan kembali. Untuk Arto, buy on weakness, supportnya di 2.700, resistennya di 3.500. Ya, kami klarifikasi kembali. Untuk GJTL, supportnya di 800, resisten hingga di 1.300. Buy on weakness juga ada Bayan Resources. Juga rekomendasinya adalah buy, supportnya di 17.800, resistennya di 22.000. Dan terakhir ada ISAT ini, supportnya di 8.800 dan resisten di 10.900. Klarifikasi dari saya ya pemirsa, tadi saya miss untuk menyampaikan saham pilihan, Arto, GJTL, Bayan, dan ISAT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosef Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, saya mohon maaf tadi Pak Yosef untuk saham pilihan. Nggak apa-apa. Kebetulan ini di WhatsApp saya cukup banyak yang masuk. Tadi ada agak tertinggal Pak Yosef untuk saham pilihan dari Anda. Tapi langsung saja kita ke Arto, Pak. Buy on weakness, saya akan coba cek penutupan di sesi kedua hari ini. Untuk Arto, Bank Jago lagi-lagi menguat di 6%, 3180. Rekomendasi Anda untuk Arto dengan penguatan yang terjadi, apakah ruang penguatan masih terbuka cukup lebar ke depannya? Menurut saya masih terbuka cukup lebar. Pertama, di akhir bulan November lalu, di awal bulan November lalu itu sebenarnya Arto itu masuk ke MSCI, itu berbarengan dengan MTEK kalau nggak salah, dan mulai dari situ ini barisan dari investor asing ini mulai berbondong-bondong untuk masuk, dan memang ini sentimen yang baik, terutama Arto ini sepertinya masih jarang nih, setahu saya belum pernah masuk ke MSCI sebelumnya, dan ini pertama kalinya. That's why investor-investor yang melakukan benchmarking terhadap MSCI itu mulai melakukan rebalancing untuk menyesuaikan portofolionya dengan indeks yang dijadikan acuannya. Baik. Jadi menurut saya ini masih terbuka peluang. 3180, resisten selanjutnya di 3.500. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada GJTL, Pak. Buy on weakness juga. Secara teknikal, GJTL dalam beberapa waktu terakhir juga cukup menarik. Naik tinggi, kemudian turun dalam, kemudian naik tinggi kembali untuk GJTL. Analisis Anda, momentum apa yang bisa kita manfaatkan dengan volatilitas pergerakan saham GJTL? Sebenarnya beberapa hari sebelum dari kenaikan signifikan dari GJTL itu ada transaksi besar dari investor di atas 5%-nya, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Ini memborong cukup banyak, dan memang ini bukan pertama kalinya terjadi. Ketika Bapak Lo Keng Hong masuk, nggak lama kemudian sahamnya naik. Itu pernah terjadi di DILD kalau nggak salah. Pak Lo Keng Hong juga pernah ada momentum seperti itu, nggak lama masuk kemudian naik, dan memang ada akumulasi cukup besar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat top buyer dan top sellernya, perbandingannya top buyernya ini memborong lebih banyak, kayak gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi peluang yang baik untuk GJTL, dan harganya juga beberapa waktu terakhir nih lagi sideways setelah naik cukup tinggi. Sepertinya ini momentum yang baik. Ditutup di level 1000.
ini momentum yang baik menurut saya. Oke, ditutup di level 1000, sementara resistennya bisa mencapai ke 1300. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Bayan Resources, Pak Yosep. Informasi terkini secara fundamental mereka juga akan membagikan dividen ini cukup besar, meskipun kinerja tertekan di kuartal ketiga 2023. Analisis Anda untuk Bayan? Ya, Bayan ini juga sebenarnya salah satu dari sektornya sendiri cukup menarik. Jadi memang seperti ini saham-saham yang dominan dimiliki oleh konglomerat lokal, Mas David. Jadi memang dibilang di tahun 2020 kalau nggak salah pemerintah bilang bahwa mau mengurangi ketergantungan bursa saham Indonesia terhadap aliran dana asing. Dan cara mengurangi ketergantungannya dengan apa ya? Dengan menaikkan saham-saham yang didominasi sama investor-investor lokal kayak gitu. Jadi kita kayaknya nggak susah untuk mengambil alih dari saham-saham yang udah dimiliki sama banyak institusi asing. That's why lebih mudah untuk menaikkan saham-saham yang ada di konglomerat lokal, dan Bayan ini salah satu opsinya. Ini market cap-nya besar dan dari sektor yang cukup seksi juga. Kayak gitu, jadi ini potensinya menurut saya masih cukup besar untuk Bayan. Baik, ditutup flat di 19.000, masih ada potensi ke 22.000. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada ISAT dari infrastruktur telekomunikasi. Singkat saja Pak Yosep untuk ISAT, analisisnya? Untuk ISAT sendiri juga ini beberapa waktu terakhir sahamnya itu udah sideways dan terkoreksi cukup banyak dari Oktober, dan di fase terkoreksi ini inflow dari investor asing itu masih cukup besar. That's why itu alasan dari untuk kita ikut coba lihatlah memantau saham ISAT. Baik, penutupan hari ini di 9425, resisten bisa ke 10.900, supportnya tadi di 8.800. Ada Arto, GJTL, Bayan, dan ISAT. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, langsung saja, waktu kita cukup terbatas. Hari ini pertanyaan cukup banyak yang masuk. Bapak Alan dari Riau menanyakan NCKL, Pak, analisisnya untuk saham ini, support dan resisten dan peluang untuk minggu depan, Pak. NCKL menurut saya potensinya masih cukup baik, dan ini risk rewardnya juga cukup bagus melihat harga saham yang terus turun sejak IPO. Jadi ini bisa level support yang diperhatikan di level 930 dan target terdekat yang cukup ini 1.200, yang cukup achievable 1.200. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan Harum, Pak Yosep baru ingin masuk. Ada Bapak Ari dari Surabaya. Terima kasih. Apakah direkomendasikan tidak untuk entry dan di level berapa? Kalau misalnya ngelihat Harum sendiri, ini memang sebenarnya udah ada di level support. Cuman dalam beberapa waktu terakhir ini aksi jual dari investor besarnya itu cukup tinggi. Saya nggak berani merekomendasikan banyak cicil beli. Menurut saya ini langkah yang lebih bijak kalau misalnya di kondisi sekarang. Jadi cicil beli misalnya budgetnya 10 juta dicicil 2 juta kayak gitu, itu lebih bijak lah. Di level supportnya di level 1.200 itu level support yang bisa diperhatikan, dan dengan target terdekat di 1.400 1.500 lah target terdekatnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan LTLS, Lautan Luas. Sudah ambil posisi di 1.000, hari ini ditutup di 1.100-an, sudah profit sepertinya. Mungkin untuk mengamankan profit dan target resisten selanjutnya untuk LTLS? LTLS ini transaksinya agak cuman masih cukup baik, ini melihat dari trennya juga cukup oke. Tapi ini saham yang kurang liquid ya, kalau misalnya kita ngelihat dari volume transaksinya, ini kurang liquid. Kalaupun mau berinvestasi sepertinya tidak dengan modal yang besar. Jadi target profitnya mungkin bisa di 1.200, 1.300, dan level support yang bisa diperhatikan di 1.000, di 1.050 lah. Itu level support yang bisa diperhatikan, atau level 1.000. Baik, selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Friend, Pak. Juga baru ingin masuk ini, support dan resistennya. Dari sisi likuiditas juga seperti apa untuk Friend?
Oke, kalau dari Friends sendiri ini nggak terlalu liquid juga sama sahamnya dan ini sudah mepet di level gocap. Ini jelas satu resiko tersendiri nih kalau misalnya udah sampai di gocap ini kan jadi lebih sulit untuk kita Ya. bisa keluar kalau misalnya udah sempat nyangkut. Jadi perlu diperhatikan juga dari situ. Cuman kalau mau entry di saham ini melihat satu peluang ya bisa dicicil beli, nggak langsung semua dimasukkan ke saham ini. Baik, Bapak Bong dari Jakarta selanjutnya menanyakan saham UNTR. Oke. Bisa masuk di harga berapa ini? Kemarin sempat tertekan cukup dalam dan hari ini berbalik arah cukup signifikan. Oke, kalau UNTR mungkin target target profit terdekat itu di 24.000, itu level resistance yang bisa diperhatikan, dan supportnya di 21.000, itu level supportnya yang bisa diperhatikan. Selanjutnya Bapak Sugi dari Bekasi menanyakan BBRI untuk masuk juga ini di tengah pelemahan yang terjadi, level entry yang direkomendasikan. Kalau untuk BBRI sebenarnya ini kita lagi ada di area entry sebenarnya. Ini inflow-nya masih cukup besar dan harga sahamnya turun, bisa perhatikan di level 5.300 seperti sekarang 5.400. Itu kita masih bisa beli lah ya, dengan harapan bisa break all time high-nya di 5.700. Itu kan belum berhasil sampai sekarang, break close di 5.700 dan support yang bisa diperhatikan 5.200. Oke, terakhir Bapak Wijang dari Riau menanyakan Cimori Pak, CMRY baru mau masuk, disarankan tidak? Penutupan hari ini 3850 Pak Yosep. Oke, kalau Cimori ini sebenarnya di beberapa bulan terakhir ini kurang oke dari transaksinya. Cuman kalau misalnya memang mau masuk ya level 3.500 itu previous low-nya itu bisa jadi level supportnya, dan target yang bisa di hold ya di 4.200 itu mungkin yang bisa diperhatikan. Baik, jawaban untuk Bapak Wijang di Riau, Cimori, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Pak Yosep, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.